Kehadiran orang percaya membawa berkat bagi orang lain. Shalom saudaraku, Tuhan memanggil orang percaya bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di mana orang percaya hadir, seharusnya di sana ada damai, pertolongan, dan pemulihan. Dalam Kejadian 20 ayat 8-18 dalam renungan kita hari ini, akan melihat sesuatu yang menarik. Walaupun Abraham sempat melakukan kesalahan saudara, tetapi Tuhan tetap memakai dia sebagai saluran berkat bagi Abimelek dan keluarganya. Ketika Abraham berdoa, Tuhan memulihkan keadaan rumah tangga Abimelek. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kehadiran orang percaya dapat membawa berkat bagi banyak orang. Mari kita baca Kejadian 20 ayat 8-18. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku." Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka." Lalu katanya kepada Sarah, "Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan." Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Nah saudaraku, 3 kebenaran sejati. Yang pertama, kehadiran orang percaya membawa kesadaran akan Tuhan di ayat 8-10. Setelah menerima mimpi dari Tuhan, Abimelek menjadi sangat takut saudara. Ia menyadari bahwa ada Allah yang hidup, yang sedang bekerja. Melalui peristiwa ini, seluruh istana Abimelek menjadi sadar bahwa Tuhan itu nyata. Seringkali saudara, Tuhan memakai kehidupan orang percaya untuk membuat orang lain menyadari keberadaan Allah. Matius 5:16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga." Jadi saudara, kehidupan orang percaya seharusnya menjadi terang yang membuat orang lain melihat Tuhan. Hidup orang percaya seharusnya membuat orang lain menyadari bahwa Tuhan itu nyata dan ada. Dan yang kedua saudara, kehadiran orang percaya membawa pemulihan. Di ayat 11-16. Walaupun Abraham sempat melakukan kesalahan saudara, Tuhan tetap memulihkan situasi tersebut. Abimelek mengembalikan Sarah dan bahkan memberkati Abraham dengan berbagai pemberian. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan bekerja, situasi yang tegang sekalipun dapat berubah menjadi pemulihan. Sebagaimana Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika Tuhan bekerja, situasi yang hampir menjadi bencana itu dapat berubah menjadi pemulihan. Dan ketiga saudara, kehadiran orang percaya
membuka jalan berkat Tuhan bagi orang lain di ayat 17-18. Bagian ini adalah puncak dari peristiwa tersebut. Abimelek meminta Abraham untuk berdoa baginya. Ketika Abraham berdoa, Tuhan menyembuhkan seluruh keluarganya. Disinilah kita melihat bahwa orang percaya dipakai Tuhan sebagai saluran berkat bagi orang lain. Sebagaimana Kejadian 12 ayat 2 berkata, engkau akan menjadi berkat. Nah saudaraku, Tuhan memanggil umatnya bukan untuk menerima berkat saja, tetapi juga untuk menyalurkan berkat kepada orang lain, menjadi saluran berkat bagi dunia. Nah saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi pada Abraham sebenarnya ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Yesus Kristus datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, tetapi juga membawa berkat bagi seluruh bangsa. Galatia 3 ayat 14 berkata, Yesus Kristus telah membuat berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Melalui Yesuslah saudara, keselamatan dan berkat Tuhan tersedia bagi semua orang, termasuk untuk kita orang Indonesia. Karena itu saudara, mari renungkan, apakah kehadiran saudara sudah membawa berkat bagi orang lain? Apakah hidup saudara membuat orang lain dapat melihat Tuhan? Dan apakah saudara bersedia dipakai oleh Tuhan sebagai saluran berkat bagi orang lain? Mari kita berdoa. Bapa surga, pakailah hidupku menjadi saluran berkat bagi orang lain. Biarlah melalui kehidupanku, orang lain melihat kasih dan kuasa-Mu. Ajarlah aku untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjadikan hidup saudara saluran berkat, dan memakai saudara untuk membawa terang bagi banyak orang, dan memimpin langkah saudara dalam kasih karunia Allah dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, pendampingan rohani dan konseling saudara, bisa menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.